Audio Jungle. Mango Yard. Pada tahun 1854, petinggi negara mendirikan sekolah kabupaten yang dikhususkan untuk calon pegawai yang bertujuan untuk keperluan pemerintah. Pendidikan yang diberikan Belanda bertujuan untuk menciptakan sumber daya manusia untuk menjadi tenaga Belanda dan diberi upah yang minim. Pada tahun 1864 berdiri Sekolah Bumi Putra yang hanya memiliki 3 kelas dan hanya mengajarkan menulis, membaca, dan menghitung. Pada tahun 1920 lahirlah cita-cita baru yang mengusul dari pemikiran gabungan kesadaran kultur dan kebangkitan politik gerakan transformasi untuk perkembangan pendidikan Indonesia sebagai gerbang kemerdekaan dan kebebasan kebudayaan bangsa yang bisa menjadi landasan sistem pendidikan dan pengajaran di Indonesia. 3 Juli 1922 berefleksi dari cita-cita Ki Hajar Dewantara, berdirilah Taman Siswa pada tanggal 3 Juli 1922 di Yogyakarta. Taman Siswa merupakan perwujudan dari perjuangan Ki Hajar Dewantara dalam dunia pendidikan Indonesia untuk membebaskan diri dari jeratan penjajahan dengan meluaskan pendidikan pada generasi muda. Sejak saat itu, berdirilah taman siswa lain di seluruh kepulauan Indonesia seperti di Jawa, Sumatera, Borneo, Sulawesi, dan Maluku. Kondisi pendidikan yang ada di Indonesia setelah kemerdekaan mengalami proses perubahan pembelajaran dan landasan pendidikan. Pembelajaran dilaksanakan dengan menambah berbagai budaya yang dapat diwariskan ke generasi selanjutnya. Pada abad ke-21, proses pembelajaran tidak lagi berfokus pada kebudayaan saja, tetapi berfokus pada sikap dan karakter peserta didik. Pada abad ke-21, karakter dan sikap peserta didik yang diharapkan adalah berpikir kritis dan memecahkan masalah. Adapun kurikulum yang berlaku di Indonesia dimulai dari Rencana Pembelajaran tahun 1947, yang kedua Rencana Pembelajaran Terurai tahun 1952, yang ketiga Rencana Pembelajaran tahun 1964, yang keempat Kurikulum tahun 1968, yang kelima Kurikulum tahun 1994, yang keenam Kurikulum berbasis kompetensi KBK tahun 2004, yang ketujuh Kurikulum tingkat satuan pendidikan KTSP 2006, yang kedelapan Kurikulum 2013, dan saat ini yang kesembilan Kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka menekankan pada proses pembelajaran yang sesuai dengan minat, bakat, dan keaktifan peserta didik, sehingga mereka dapat mengembangkan diri sesuai dengan kodratnya masing-masing. Kurikulum Merdeka memberikan keleluasan kepada pendidik untuk menciptakan proses pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan lingkungan belajar peserta didik. Hasil berbagai studi nasional dan internasional menunjukkan kualitas belajar siswa Indonesia masih menjadi pekerjaan rumah kita bersama. Salah satunya PISA, kemampuan siswa-siswi kita dalam hal literasi dan numerasi yang masih belum baik. Misalnya, banyak siswa-siswi kita yang belum bisa memahami bacaan sederhana atau menerapkan konsep matematika dasar. Selain itu, kesenjangan dalam kualitas belajar siswa antar wilayah desa dan kota, serta kelompok pendapatan. Pandemi COVID-19 menambah besarnya permasalahan dalam hal tersebut, biasa kita kenal sebagai learning loss. Salah satu upaya pemerintah dalam menyikapi permasalahan tersebut adalah melakukan transformasi kurikulum dan pembelajaran melalui implementasi kurikulum merdeka. Melengkapi berbagai program reformasi pendidikan seperti sekolah penggerak dan pergantian ujian nasional menjadi asesmen nasional. Belajar dari pengalaman kurikulum darurat
di masa pandemi COVID-19. Ternyata fokus pada materi yang esensial atau paling penting dapat berkontribusi terhadap kualitas belajar siswa daripada materi yang terlalu padat. Sehingga, guru dan siswa tidak punya cukup waktu dalam melakukan pembelajaran yang mendalam dan bermakna. Kurikulum Merdeka disusun berdasarkan kompetensi yang ingin ditumbuhkan pada siswa. Dalam hal ini, yang penting bukan keluasan materi atau seberapa banyak materi yang diajarkan oleh guru, melainkan kedalaman materi atau pemahaman terhadap materi dan kemampuan menerapkan, mengevaluasi, dan merumuskan pengetahuan dalam proses belajar. Fokus kurikulum Merdeka menumbuh kembangkan karakter siswa. Salah satu praktiknya adalah melalui pembelajaran berbasis proyek yang merupakan pembelajaran lintas mata pelajaran yang menyediakan kesempatan siswa dan guru untuk berkolaborasi, menciptakan karya, menyelesaikan permasalahan yang dekat dengan kehidupan keseharian mereka yang dikemas dalam sebuah proyek pembelajaran. Misalnya, proyek penguatan profil pelajar Pancasila, membuat karya seni, merancang pentas budaya, meneliti masalah sampah, melestarikan ekosistem laut, dan tema lainnya. Untuk siswa-siswi SMA kelas 10, akan mengikuti mata pelajaran umum sama seperti di SMP. Untuk kemudian, di kelas 11 dan 12, mereka akan memilih mata pelajaran dari beberapa kelompok mata pelajaran yang disajikan oleh sekolah. Meliputi 1. Kelompok pelajaran MIPA 2. Kelompok pelajaran IPS 3. Kelompok pelajaran bahasa dan budaya serta 4. Kelompok pelajaran vokasi dan prakarya. Dalam hal ini, tidak ada mekanisme peminatan atau penjurusan. Pemilihan mata kelompok mata pelajaran tersebut bertujuan memfasilitasi siswa untuk belajar sesuai minat dan bakatnya. Penting bagi guru untuk berperan sebagai fasilitator yang memberikan bimbingan kepada siswa untuk mengenali minat dan bakat mereka. Kurikulum Merdeka sudah diimplementasikan secara terbatas di sekolah penggerak. Bagi SMA lain yang berminat, dapat mengimplementasikan kurikulum Merdeka yang bisa disesuaikan dengan kesiapan mereka. Sekolah yang sudah terbiasa mengadaptasi materi dan kerangka kurikulum dapat mengadopsi kurikulum Merdeka secara penuh. Sedangkan, sekolah yang belum terbiasa bisa menerapkan secara parsial. Dalam hal ini, di tahun pertama menggunakan kurikulum 2013, namun sambil mempelajari dan menerapkan beberapa komponen di kurikulum Merdeka. Yang pasti, sekolah yang berminat dapat melakukan pendaftaran dan pendataan bukan melalui mekanisme seleksi. Audio Jungle. Mango Yard. I'm fine. Stay with me, little bitch. Yeah, you know that I'm your man. To be careful like a snitch. No thoughts, no stamps. New hoes, 10 toes, new guac, new bands, new whip, new chips, new kicks. Jackie Chan, as you bad. Bad bitch, no bad. I just need another liquor. She be counting in my rest. And I be feeling hella rich. No grind, I step. About to make another hit. God, bitch, in my life. Stay with me, little bitch. Yeah, you know that. Mango Yard. I'm fine. Stay